Sekarang mari kita perhatikan peta kawasan Timur Tengah. Kita perhatikan mulai dari titik pertama yaitu dari kota Madinah Al-Munawwarah. Dari kota Madinah Al-Munawwarah menuju ke utara adalah daerah atau kawasan Syam. Syam itu sangat luas sekali. Sekarang terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Ada negara Syria atau Syria. Kemudian ada Yordania, ada Palestina, kemudian ada Lebanon dan Israel karena mencaplok daerah Palestina sehingga termasuk kawasan Syam. Dari Syam menuju ke arah timur adalah kawasan Irak. Irak ini juga sangat luas sekali. Kemudian dari Irak menuju ke timur lagi adalah Iran. Iran itu dahulu adalah pusat pemerintahan atau dinasti atau kerajaan Persia. Jadi Persia sampai ke timur, dari Irak ke timur. Kemudian kita kembali lagi ke kota Madinah Al-Munawwarah menuju ke selatan. Dari Madinah Al-Munawwarah menuju ke selatan adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju ke selatan adalah negeri Yaman. Negeri Yaman adalah negerinya para wali, negerinya para wali-wali Allah, negerinya para habaib di kota Yaman atau di negeri Yaman. Kemudian kembali lagi ke Madinah Al-Munawwarah menuju ke timur. Dari ke arah timur persis arah terbit matahari masyrik adalah kawasan dataran tinggi yang berupa gurun Sahara, disebut Najd. Najd karena memang luas dataran tingginya, maka terbagi menjadi beberapa provinsi. Zaman dahulu ada namanya Huraymila, kemudian ada provinsi Uyainah, ada provinsi Dinaiyah, ada Riyadh. Kemudian pada zaman Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW wafat, terjadi fitnah besar-besaran di daerah kawasan Najd, yaitu munculnya gerakan nabi palsu dan juga pemurtatan besar-besaran. Kaum muslimin di daerah Najd yang awalnya memang masuk Islam, setelah Rasulullah SAW wafat, mereka murtad, jumlahnya ratusan ribu di kawasan Najd. Kemudian setelah itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerintahkan, mengutus kepada Ikrimah bin Abu Jahal dengan membawa pasukan menuju ke Yamamah untuk memerangi Musailim Al-Kadzab ke pergerakan nabi palsu dan pemurtatan. Tetapi Ikrimah tidak mampu mengalahkannya. Akhirnya dibantu oleh pasukannya Khalid bin Walid, dibantu oleh para pembesar sahabat Nabi. Terjadilah perang besar di Yamamah. Kemudian karena perang besar, banyak para sahabat Nabi yang gugur syuhada menjadi syahid di Yamamah. Di antaranya adalah ada Zaid bin Khattab, yaitu saudaranya Khalifah Umar bin Khattab. Zaid bin Khattab saudara Umar bin Khattab sebapak, gugur di Yamamah. Kemudian para syuhada, para sahabat Nabi yang hafal Al-Quran itu banyak yang gugur, dikuburkan di Yamamah. Oleh penduduk Yamamah dibangunlah kuburan itu untuk tabarukan oleh mereka. Kemudian 1000 tahun kemudian, karena apa? Karena zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu kan kurang lebih perang Yamamah itu tahun 632 Masehi sampai 633 Masehi. Jadi tahun 600-an 632 sampai 633 Masehi. Kemudian 1000 tahun kemudian, yaitu tepatnya kurang lebih tahun 1700-an sampai 1800-an Masehi, itu munculnya gerakan Wahabiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman lahir di daerah Unayyah Najd An-Najdi. Kemudian mengawali dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di daerah Huraymila. Tetapi oleh penduduk kaum muslimin Huraymila, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diusir dari Huraymila. Akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab minta perlindungan di Uyainah kepada gubernurnya sendiri dan diterima. Kemudian dari gubernur Uyainah ini mendapatkan tempat Kemudian mereka melakukan arogansi, membongkar, memporak-porandakan, menghancurkan makam para syuhada, para sahabat Nabi yang gugur di Yamamah. 1000 tahun kemudian ini dimunculkan, kemudian dihancurkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Menurut keterangan para ahli tarikh bahwa yang menghancurkan makamnya Zaid bin Khattab radhiyallahu an adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Sehingga para penduduk Uyainah marah geram, akhirnya mengusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Uyainah.
Diusir dari Uyainah, dia melanjutkan perjalanan, ya minta suaka perlindungan ke Dir'iyah. Di Dir'iyah inilah gubernur Dir'iyah namanya Muhammad bin Sa'ud. Lah ini Muhammad bin Sa'ud dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka sepakat untuk merebut kekuasaan ya di daerah Najd dan bahkan memperluas kekuasaan nanti di daerah Hijaz. Hijaz adalah nama di kota Makkah Madinah sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Kemudian mereka biidznillah ya dengan izin Allah ternyata mampu menguasai ke seluruh daerah Najd dari Dir'iyah ini. Kemudian mereka mendahulukan daulah. Daulah itu apa? Dinasti. Mamlakah As-Su'udiyah Al-Ula. Mamlakah Su'udiyah yang pertama. Kemudian pada khalifah yang ketiga atau raja yang ketiga melakukan arogansi, mencaplok kota Hijaz yaitu kota Makkah Madinah, kota Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah. Saat itu adalah di bawah pengawasan Turki Utsmani, Kesultanan Turki Utsmani. Kemudian oleh Turki Utsmani mengutuskan kepada gubernur Mesir untuk memperingatkan arogansi orang-orang Najd. Orang-orang Najd ini adalah orang-orang penggembala karena apa? Najd itu dataran tinggi, tempat penggembala kambing. Jadi mereka itu aslinya adalah orang-orang Badui yang suka mengembala, yang arogansi. Sehingga oleh gubernur Mesir dikirimlah pasukan besar menghancurkan mamlakah atau daulah kerajaan dinasti Su'udiyah yang pertama, Raja Abdullah yaitu raja keempat. Hanya ada 4 raja saja. Raja yang keempat tertangkap dan dibawa ke Mesir, dieksekusi di sana. Akhirnya pemerintahan Bani Su'udiyah yang pertama dengan gerakan Wahabiyah yang pertama ini bisa dihancurkan oleh Turki Utsmani. Tetapi mereka tidak berhenti di situ. Tahun 1818 juga mereka berusaha untuk merebut kota Riyadh. Jadi Riyadh mereka rebut, terjadi perang besar di Riyadh. Mereka ini melakukan pengerusakan, fitnah-fitnah besar di sana di daerah Najd. Kemudian di Riyadh mereka mendirikan daulah lagi. Kemudian setelah itu oleh gubernur Najd juga ya Rasyidiyah ini melakukan perang besar, nggak terima. Kemudian terjadilah perang antara Su'udiyah dengan Rasyidiyah ya. Kemudian kalahlah orang-orang Su'udiyah, kemudian orang Wahabiyah lari minta suaka perlindungan ke Kuwait. Di Kuwait itu tahun 1910 sampai 1920 sampai 24 ya. Kan kurang lebih saat itu terjadilah perang dunia yang pertama. Orang-orang Eropa, orang-orang Inggris itu banyak yang di Kuwait, menguasai Kuwait. Sehingga orang-orang Bani Su'udiyah dan orang-orang Wahabiyah minta perlindungan dan juga bantuan dari Inggris. Pasukan Inggris dan Eropa mau membantu tapi dengan syarat-syarat. Jadi tidak ada yang makan siang gratis. Harus ada syarat-syarat, harus ada kesepakatan bersama. Yaitu membagi kekuasaan di Timur Tengah dengan kerajaan Su'udiyah Arabia dan Wahabiyah. Akhirnya mereka sepakat. Karena sepakat dengan pasukan dan peralatan yang lengkap dari Eropa, dari Inggris. Kemudian mereka Bani Su'udiyah dan Wahabiyah mampu menaklukkan seluruh daerah Najd. Bahkan tahun 1925 Masehi mereka mampu menggulingkan kekuasaannya Syarif Husain dari Bani Hashimiyah di daerah Hijaz, yaitu di kawasan Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Sehingga gulung tikar pasukannya orang-orang Syarif Husain dikuasai oleh Su'udiyah Arabia dan orang-orang Wahabi mulai tahun 1932 Masehi hingga sekarang. Kemudian karena mereka ini ya ada kesepakatan dengan orang-orang Inggris, orang-orang Eropa, ya tentunya mereka menjadi boneka diatur oleh Inggris, oleh pasukan Inggris dan orang-orang Eropa. Kemudian karena mereka daerahnya kaya, ya kaya raya, ada divisi haji, divisi umroh, kemudian punya minyak, mereka menyebarkan beasiswa ke seluruh dunia kaum muslimin dan orang-orang Islam yang tergiur dengan uang mereka kepingin ikut beasiswa sampai S3, sampai doktor. Padahal mereka nanti kalau pulang didoktrin untuk menyebarkan pahamnya Wahabi. Mereka sering membid'ah-bid'ahkan. Mereka sering mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikan sesama kaum muslimin yang tidak sepaham dengan pemikiran mereka. Oleh sebab itu mudah-mudahan mereka segera menyadari bahwa
kaum muslimin ini harus bersatu, ya, harus bersatu melawan, mohon maaf, orang-orang kafir. Kemudian di dalam Islam sendiri ada orang-orang Syiah yang Gholiyah, yang Rafidhah. Kemudian ada orang-orang Khawarij yang seringkali juga mengkafir-kafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin yang lain. Oleh sebab itu mudah-mudahan mereka segera menyadari, tidak sering membid'ah-bid'ahkan, tidak sering mengkafir-kafirkan, tidak sering memusyrik-musyrikan kaum muslimin yang lain. Mudah-mudahan umat Islam bersatu kembali dan kejayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhajid nubuwah bisa ditegakkan kembali di muka bumi. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.